Nah, jadi gue bakal ngebedah si buku Bali Aga. Dengan cara apa? Gue akan ngerikuk resepnya yang ada di sini. Udah ada resep-resep yang gue pilihin dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat salah satu menu sayuran yang ada di buku Bali Aga. Nah, by the way, buku ini adalah produksi dari Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia. Dan salah satu editornya kalau bisa dilihat di belakang nih, ya, food editornya itu adalah Chef Ragil. Jadi kalau ada yang tahu dulu ada acara makan besar, nah itu Chef Ragil tuh. Nah, Chef Ragil tuh salah satu food editor untuk si buku Bali Aga ini, ya. Jadi sekarang kita akan buka. Resepnya adalah yang gue bikin namanya engsebanyu, ya. Nah, jadi kalau engsebanyu ini sebenarnya dari sebelumnya udah gue lihat dia tuh sekilas seperti urap-urapan, ya. Kayak kita tahu di Bali sendiri sebenarnya ada makanan sejenis gitu kan, tapi ternyata masyarakat Bali Aga ini itu mempunyai budaya yang agak mix banget, ya, budayanya dengan budaya, karena orang Bali Aga itu terdiri dari ada orang Aga, ada wong Majapahit, dan juga ada si orang Balinya sendiri, ya. Proses pertama adalah gue akan ngerebus bahan-bahannya, ya. Bahan-bahan si isiannya itu ada kapri. Nah, kaprinya dipotong-potong dulu, habis itu direbus, ya, sampai dia matang. Habis kalau udah matang diangkat, tirisin, direndam di air yang suhunya lebih dingin. Karena jujur penasaran gimana sih rasa dari makan ini. Ujungnya kita buang, terus gue potong segini. By makasih Chef Ragil udah diizinin buat gue mencoba untuk merikuk resep dari buku Bali Aga dan gue masukin di konten bedah buku kali ini. Nah, ini udah siapin air panas, panasin dulu. Nah, jadi kita pastiin airnya mendidih dulu. Kita mau ngeblanch bahan-bahan yang akan dipakai, ya. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung gue masukin nih si kapri, ya. Sambil nunggu kapri, gue motong terong. Kalau terong dia hanya di slice agak tebel-tebel. Kita pokoknya ngikutin seperti apa yang digambarkan di buku Bali Aga. Oke, ini udah. Nyiapin air. Jadi untuk menjaga warnanya dan dia nggak terlalu matang banget gitu ya, gue siapin air, ya, untuk menghentikan proses masak. Metode mematangkan dengan air kayak gini mungkin kalau gue, ya, kalau istilahnya mencari yang untuk baik nutrisinya, gue lebih ke dikukus sebenarnya si terong. Terus kita akan potong-potong kacang panjang. Kacang panjang dipotong ujungnya, kita potong. Ini kacang yang kalau kita potong mau sependek apapun tetap dibilang kacang panjang, nggak akan berubah jadi kacang pendek. Nah, jadi kalau pengen lihat kenapa sih merebus itu nggak kayak mengukus, ya, lebih agak mengurangi kadar nutrisi. Kayak tadi kan baru ngerebus si kapri, ini air dilihat udah warnanya udah agak hijau sebenarnya. Berarti nanti ini hijau kesemua. Ntar lagi kolnya, ini gua angkat.
Nah ini udah ya, sudah cukup. Kacang panjang kita keluarin lagi, langsung gabung aja, taruh sini. Terus ini gua angkat. Lanjut kita masukin ini bayam. Bayam masuk. Udah bentar mau segini banyak dimasukin. Dia juga ntar kan langsung ciut banget. Cuman asal berubah warna aja, ya kan, rata semuanya. Dan gua langsung angkat bayam. Nah, nanti perbedaannya setelah didinginin, sebelum kita campur. Di sini sih tidak ada direction untuk memerasi bayam, cuman gua akan nambahin karena biasanya kalau bikin urap-urapan yang sayuran-sayuran gini gue akan peres sih biar nggak terlalu basah. Nah udah ya, kita diamkan sampai dingin. Selanjutnya gue bikin bumbu halusnya. Nah bumbu halusnya ini diulek aja. Ini ada bawang putih, bawang merah, ada kemiri, ada kencur juga, ada kunyit. Gue akan potong-potong dulu. Jadi fungsi motong-motong cuman biar gampang pas dihalusin. Blender. Diulek, tau nama gue. Udah bawang merah, terus bawang putih. Ini udah ditimbang-timbangin ya? Udah. Bahannya udah sesuai ya? Ngikutin sesuai dengan yang di resepnya buku Bali Aga. Oh kemiri, ntar dia ditumis ya. Kencur. Gue suka rasanya agak strong aja si kencur. Berarti lo suka seblak? Gue nggak makan seblak sih. Seblak kan kencurnya kenceng. Secara konsep gue nggak, tidak ini aja, agak kurang gitu paham. Ini udah kita masukin semua ke sini. Terasinya masuk. Kita ulek. Nah, ini udah bumbunya. Rebus udah, terus kita tumis bumbu halusnya hingga harum, kemudian masukkan kelapa parut. Oke, kita ambil minyak ya. Ini minyak kelapa. Cukupnya. Gue masukin si bumbu halus. Perlahan aja. Pastiin bumbunya mateng karena ada kemiri dan kemirinya nggak disangrai ya. Karena kemiri itu dia harus dalam keadaan mateng. Karena kalau misalkan dimakan mentah biasanya tuh perut tuh jadi agak gassy. Ini udah, kita masukin kelapa. Samaan kadang-kadang orang gitu ya, suka apa? Punya bilang katanya kalau kelapa mentah, santan mentah ya, kalau mentah ya, dimakan katanya bikin apa namanya? Kremian. Tapi katanya paling bagus itu santan mentah. Buat?
Kalau lo minum, kalau lo mendambakan khasiatnya, itu yang mentah. Kalau nggak salah tuh, gua nggak tahu ya. Salah satunya adalah katanya harusnya itu kolesterolnya kolesterol baik gitu, bukan yang jahatnya. Ketika dia dimasak, nah itu jadi berubah. Bumbu udah mulai mateng, gua tambahin bubuk ayam, kita tambahin. Mungkin kalau gue pengen bikin versi yang nggak pakai bubuk ayam, gitu ya, gue akan buang bubuk ayam. Karena bubuk ayam kan sebenarnya mengandung MSG. Gue akan buang bumbu ayam, tapi gue akan tambahkan bahan lain biar gurih. Bisa pakai ebi, pakai ikan teri digerus, gitu ya. Tentunya akan ada tambahan gula pasir sedikit. Ntar nggak ada rasa itunya. Nah, rasa itu kan beda. Rasa itu tuh bukan rasa bubuk ayam. Beda rasa itu. Nah, ini udah cukup sekarang. Nah, untuk si yang kacang panjang ya, kapri, terong, nih sisa airnya pada tinggal ke bawah. Kita nggak masukin. Nah, ini untuk si bayam ya. Bayamnya gue peres dulu biar kering, mengurangi kadar air. Biar agak tersuir-suir. Ya. Baru kita campur. Ini kondisi api mati ya? Kondisi api mati. Mungkin nggak dijelasin di buku kan cuman ditumis, dicampur gitu kan. Tapi kalau gue lebih ke arah logikanya aja. Si bumbu-bumbu ini kan udah mateng. Terus si sayur juga udah mateng. Jadi buat apa dimasak lebih lama lagi? Kita masukin. Bawang merah goreng. Campur rata, udah, dan siap untuk disajiin. Kita sajiin. Menarik banget. Udah jadi. Nah, nih engse banyunya udah jadi. Ini adalah hasil gua untuk nge-recook dari buku resep Bali Aga. Ini produksi dari Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia. Tentu saja salah satunya yang gue sempat minta izin untuk jatuhnya kayak mereview buku ini gitu ya, sama Chef Ragil, salah satu food editornya. Dan saatnya kita untuk cobain si engse banyu. Kita ambil aja. Secara overall sebenarnya ini enak. Teman-teman yang beli buku Bali Aga terus nge-recook ini mengikuti semua yang ada di buku ini, untuk si engse banyu ini sudah pasti enak gitu. Cocok banget makannya, tinggal tambahin pakai nasi putih hangat. Jadi yang penasaran buat nge-recook si engse banyu dari Bali Aga, silahkan. Terima kasih Chef Ragil dan juga Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia.